di sekitar kita ini kita lihat apa yang kamu perhatikan? Ada tanaman, ya kan? Tanaman. Sekarang ibu tanya, anak ibu pernah melihat orang menanam sayuran? Pernah? Melakukan menanam sayuran? Sekarang bagaimana cara sayuran itu berkembang biak? Tahu nggak? Pak petani nih menanam sayuran. Nah, kira-kira bagaimana cara dia memperkembangbiakan sayuran itu? Melalui generatif, ada melalui vegetatif. Sekarang ibu mau tanya, generatif itu apa kan sah? Perkembangbiakan. Coba tadi ya. Perkembangbiakan melalui perkawinan. Kalau vegetatif, oke, masih ada yang beragam, masih ada yang melakukan penyerbukan. Kalau penyerbukan itu masih melakukan perkembangbiakan secara generatif, perkawinan. Sekarang perhatikan, ibu ada membawa ini bulan puasa, masih ada nih. Nah, itu punya beberapa tumbuhan, ada yang dikenal dengan sayuran. Ini siapa yang tahu apa namanya? Wortel. Kemudian ini apa namanya? Kemudian ada lagi, ya, ini ada wortel, ada kentang ya. Bawang, ini bawang apa ini? Bawang bombay. Jadi ini termasuk ke dalam sayuran, ya, termasuk ke dalam sayuran. Tahu kan ibu bagaimana cara perkembangbiakan dari sayuran-sayuran ini? Ada yang tahu? Coba, Alif, coba buat kalimat tanya dari ini, Alif. Kalimat tanya. Ya. Bagaimana cara perkembangbiakan dari sayuran tersebut? Nah, bagaimana cara perkembangbiakan sayuran tersebut? Udah bilang? Buat kalimat tanyanya, Nak. Siapa yang bisa? Siapa? Alif lagi. Apakah vitamin yang terkandung dalam sayuran wortel? Apakah vitamin yang terkandung dalam sayuran wortel? Kemudian ini. Coba, siapa yang bisa bikin pertanyaan dari sayuran yang ibu buat? Ya. Lagi, Airin. Bagaimana cara bawang bombay berkembang biak? Nah, ini ya. Jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah bagaimana perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Ya. Jadi kita hari ini bagaimana cara tumbuhan berkembang biak secara vegetatif. Ini materi yang akan kita pelajari. Oke, tujuan pembelajaran kita apa? Ya, tujuan pembelajaran mengetahui atau mengidentifikasi tumbuhan berkembang biak secara vegetatif. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajarannya yang kedua, bagaimana cara anak ibu menginformasikan
atau melaporkan cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Jadi melaporkan atau menginformasikan cara tumbuhan berkembang biak secara vegetatif. Oke. Ya. Sekarang apa langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran? Yang pertama, mengidentifikasi tumbuhan berkembang biak secara vegetatif. Yang kedua, melaporkan cara tumbuhan berkembang biak secara vegetatif. Dalam kegiatan ini, dalam pembelajaran ini, anak ibu akan melakukan beberapa tahap kegiatan. Yang pertama, mengamati. Tadi sudah kita lewati ya. Mengamati, ini apa tadi namanya? Oke, ini apa namanya? Bawang. Ini apa namanya? Ya, bawang bombay. Kemudian melaporkan. Ada nanti kegiatannya, melakukan pengamatan di sekolah. Selain dari tumbuh-tumbuhan yang ada pada ibu. Sekarang kita lihat apa yang dapat kamu ketahui cara perkembangbiakan ini. Ya, siapa yang tahu tentang bagaimana cara berkembangbiaknya? Ada yang tahu vegetatif perkembangbiakan vegetatif tadi apa nih? Proses perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Ya, proses perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui perkawinan. Bagaimana caranya, Bu? Bagaimana caranya vegetatif itu? Dengan melibatkan induk, ya kan? Dia tanpa melakukan perkawinan. Jadi vegetatif, termasuk vegetatif alami, adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui perkawinan. Dia hanya melibatkan sel induk saja atau tanaman induk. Tanaman induk di mana? Ini. Bentar, tanaman induknya mana? Ini. Bawang. Kemudian setelah tanaman induk ini, nanti anak yang dihasilkan dari tanaman induk sifatnya sama persis dengan induknya. Paham? Oke. Yang kamu ketahui bagaimana cara perkembangbiakan secara vegetatif? Nah, coba ibu tanyakan, tahu bagaimana? Dengan cara apa? Umbi batang. Oke, bawang. Umbi lapis. Kemudian wortel. Dari yang ketiga ini kita buat tabelnya seperti ini ya. Nanti anak ibu bisa mendata lagi, mengidentifikasi. Boleh di bukunya masing-masing ditulis. Boleh anak ibu buat namanya, nama tumbuhan, kemudian ini cara perkembangbiakan. Oke, silakan Ananda tulis nama tumbuhan yang ibu pegang. Nah, cara perkembangbiakannya coba. Sekarang tulis namanya. Kita lihat sekarang ibu punya tadi apa nih? Wortel. Wortel dengan apa, Indah? Umbi akar. Bisa Indah jelaskan bagaimana wortel berkembang biak? Dengan cara apa? Umbi apa? Umbi akar. Bagaimana caranya, Aulia? Coba perhatikan Ananda yang lain. Betul nggak? Nanti baru kita tuliskan di tabel. Coba Aulia. Umbi akar. Jadi ingat, yang membengkak pada wortel ini adalah namanya cadangan.
dia akan menyimpan cadangan makanan. Cadangan makanan inilah yang menjadi umbi lapis. Nanti dia akan berkembang menjadi banyak. Itu cara perkembangbiakan dari wortel. Kalau kentang bagaimana? Siapa yang bisa jelaskan? Kentang. Coba. Kentang dengan cara apa, ayo? Umbi batang. Siapa yang bisa jelaskan? Ini umbi akar. Ini umbi batang. Coba. Fatir, umbi batang, Fatir. Ya. Ini kentang dengan apa, Fatir? Ini umbi batang. Bagaimana caranya dengan umbi batang? Yang ibu pegang ini apa namanya? Umbi ya. Umbi ini mengandung apa, Fatir? Cadangan makanan. Ya, cadangan makanan. Pada cadangan makanan ini kita lihat ada mata-mata tunas. Coba Fatir pegang. Ada nggak mata tunasnya? Ada. Nanti di mata tunasnya akan tumbuh apa? Tunas baru. Tunas baru inilah yang akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Paham ya? Oke. Lanjut. Yang ini. Siapa bisa jelaskan? Nih apa? Hah? Umbi lapis. Bagaimana, Kevin? Siapa yang tahu bagaimana umbi lapis ini? Ini yang aku pegang apa namanya? Bawang. Ini yang namanya umbi. Umbi lapis kenapa? Dia terdiri dari lapisan-lapisan. Ya, ibu buka ya. Dia terdiri dari lapisan-lapisan. Lapisan ini yang mengandung karbohidrat. Makanya umbi juga mengandung karbohidrat. Dalam lapisan-lapisan ini nanti dia akan tumbuh namanya siung. Apa namanya? Siung. Dari siung ini akan muncul nanti tunas-tunas baru. Tunas-tunas baru ini akan berkembang, kemudian dia akan tumbuh menjadi tanaman baru atau bawang baru. Ada paham, Nak? Bisa? Coba anak ibu tuliskan. Siapa yang bisa? Nih, nama tumbuhan cara perkembangbiakannya tadi. Coba, siapa yang bisa? Coba, Airin bisa? Coba Airin. Mana buku Airin? Enggak bawa. Oh. Oke, lanjut. Siapa lagi ya? Apa lagi? Coba Keisha, tulis sana. Oh, silakan. Keisha, tulis sayang. Dari yang ibu sampaikan bagaimana cara perkembangbiakannya tadi. Salah satu saja. Ya, misalnya Keisha pilih yang mana? Antara 3 tanaman ini yang mana Keisha tulis? Oke. Ini ya. Ya, boleh. Ini apa? Bawang. Tulis. Bawang. Bagaimana cara perkembangbiakannya? Dengan apa tadi? Umbi lapis. Umbi lapis. Oke. Ya, siapa lagi? Fadil. Oke. Fadil. Fayat. Ayo, Fitri, silakan. Bentar, anak ibu dia yang mengajukan. Nih, coba pegang ya. Ini apa namanya, Nak? Wortel. Wortel, bagaimana cara perkembangbiakannya tadi? Umbi akar. Oke, satu lagi. Siapa? Aulia. Aulia. Aulia tadi apa nih? Kentang ya. Ini namanya apa, Nak? Kentang. Oke. Berkembang biak secara umbi batang. Oke. Nah, kita diskusikan 3 jenis tanaman ini. Masih ada nggak jenis tanaman lain yang berkembang biak secara umbi lapis, umbi akar,
ubi batang. Masih ada nggak? Ada. Ya, apa saja lagi nak? Contoh, ubi yang bawang. Selain bawang merah, apa lagi? Putih. Bawang putih, apa lagi? Bawang bombay. Bawang bombay. Wortel. Selain wortel apa? Singkong, bawang, apa lagi? Oke, kentang. Yang sama dengan kentang perkembangbiakannya? Ubi jalangka. Jadi ini masing-masing ini mengalami yang namanya perkembangbiakan secara vegetatif. Apa saja bentuk perkembangbiakannya? Bentuk perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. 3 jenis sudah kita temukan tadi ya. Yang pertama apa tadi? Umbi batang. Yang kedua, umbi lapis. Apa lagi? Umbi akar. Nah, ini yang kita diskusikan. Jadi Ananda sudah bisa mengidentifikasi salah satu bentuk perkembangbiakan secara vegetatif. Masih ada perkembangbiakan secara vegetatif yang lainnya? Masih? Sekarang untuk mengetahuinya, Ananda coba buka buku halaman 12. Ya. Halaman 12. Di situ ada informasi mengenai bagaimana tumbuhan berkembang biak secara vegetatif alami. Oke. Ada ya? Coba dibaca selain yang 3 ini. Nah, nanti Ibu bagikan tugas ya, LKPD-nya. Jadi untuk lebih memahami materi, nanti Ananda akan Ibu suruh melihat lingkungan yang ada di sekitar kita. Apa-apa saja jenis tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif. Selain yang 3 ya nak. Nih, yang sudah kita identifikasi baru 3. Ya, nanti Ananda tuliskan apa-apa saja yang termasuk lagi cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dengan cara melihat ke lingkungan sekolah. Tandai di mana tumbuhan-tumbuhan apa yang ada di sekitar kita. Boleh yang di luar, boleh yang di dalam. Di sana? Bagi per kelompok ya. Ini kelompok 1. Oke, ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Bila ya, perwakilan aja yang keluar atau 2 orang. Oke? Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Nah, nanti Ananda diskusikan untuk yang keluar cukup berubah saja untuk mengidentifikasi mana tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif. Paham nak? Boleh silakan lihat bagaimana ini cara kerjanya. Perhatikan yang pertama. Tujuan pembelajaran kita di situ siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan vegetatif melalui pengamatan yang dilakukannya dan manfaatnya yang benar. Oke, yang pertama. Yang kedua, siswa mampu melaporkan perkembangbiakan vegetatif melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Ada beberapa petunjuk kerja, Ananda bisa diskusikan dalam kelompok nantinya. Oke, waktu untuk mengidentifikasi di halaman, Bu kasih waktu 10 menit. Cukup? Cukup? Ya, di halaman kita di sini ada pembantu ada. Coba kamu identifikasi atau tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Selain perkembangbiakannya, umbi lapis, umbi akar, dan umbi batang. Bisa nak? Bisa? Bawa aja buku nanti baru didiskusikan dengan teman-temannya. Oke nak? Kita mulai.
Waktunya 5 menit cukup nggak? Cukup ya. Yang ini dapat dengan siapa yang keluar dulu? Dendra, boleh silakan. Ibu persilakan waktunya. Ya. Ada Bila dengan siapa? Ya, Fitri, silakan. Alif? Payat, silakan. Boleh dibantu dengan nada, boleh nada? Silakan. 3 orang kelompok. Aulia dengan siapa Aulia? Sasi, oke. Ya. Silakan Nena. Lihat amati apa tumbuhan yang keluar. Iya, ini sudah bebek dengan apa? Nah, coba sana dekat kantor, dekat 3B ya. Coba lihat amati dekat 3B ya. Udah nak? Ya, lihat. Pakai tabel saya nanti. Tulis aja dulu, tulis bunyi. Ya. Udah kok pakai pensil. Sekarang aku lah. Sebelah ada juga. Tulisan kau ya, aku enggak. Tulis. Buat tabel saya. Melalui perkawinan. Kok melalui perkawinan? Nomor 1, jelaskan proses perkembangannya, Bu. Iya, proses perkembangan Tanpa perkawinan. Iya kan tanpa melalui. Tanpa Tanpa melalui perkawinan. Tabelnya. Diskusi aja dekat situ, nggak apa-apa. Ada nggak tahu? Ya. Itu udah apa kompetisi sana? Sini. Dapat sana. Nomor 1. Apa tadi, Bu? Kunyit. Coba kunyit dengan apa? Kunyit gimana? Cepat. Kaki batu rupanya. Jangan digigit. Tunggu dulu, nanti rasa belum dijemput. Udah kalah. Terus Jahe. jahe dengan apa? Umbi ya? Umbi akar. Hah? Apa namanya? Rizoma. Jahe rizoma. Oh, pinter juga, Oma. Temeh. Sampaikan hasil laporanmu mengenai perkembangbiakan secara vegetatif dalam bentuk gambar. Kelas lagi ya. Enggak, Bu. Cepat. Gimana, coy? Cepat. Pisang aja lo enggak? Sampaikan hasil laporanmu mengenai perkembangbiakan. Hasilnya gimana? Bagus. Pisang. Bagus hasilnya. Tapi pisang. Udah nak, kita ke kelas. Enggak, Bu. Tapi punya pisang. Wes. Udah nak.
Iringi kawannya. Ya. Beriringi, beri. Buat gambarnya. Di belakang semua. Ini aku punya. Udah? Ada video. Karin, keluar. Ya, buat tabelnya itu. Yang nomor 2 dalam bentuk buat tabel ya, Nak. Tabel. Dibuat nomor pakai tabel ya. Udah diskusikan, Alif? Sudah? Coba Ananda diskusikan, Ibu ambil nilainya ya. Yang mana kelompok yang sudah selesai berdiskusi. Ya. Alif, ya, tulis nama anggotanya. Siapa-siapa nama anggotanya? Sudah. Bagus. Alif sudah ya. Kelompok 3 sudah. Kelompok 1 bagaimana? Selesai. Ya, diskusikan. Nih, sudah. Ini apa? Buat tabelnya di belakang saja, Nak. Nah, enggak apa-apa. Enggak usah dipisah. Buat tabelnya. Nomor 2 tabel. Oke. Nomor 2. Buat tabelnya. Buat tabel. Pakai roh. Nah. Ya. Tulis ya. Buat jenis tanaman yang kamu identifikasi tadi yang mana? Buat tabelnya apa? Nama tanaman, cara perkembangbiakannya. Oke? Alif buat tabelnya bagus yang di belakang. Pakai roll sayang ya, biar rapi kerjanya. Nilai kerapian Ibu nilai ya, nilai kerapian bukan hanya hasil ya. Bukan hanya hasil, tapi nilai kerapian, kekompakan dalam kelompok. Sudah selesai? Ibu kasih waktu 5 menit ya. Oke. Kelompok Aulia bagaimana Aulia? Sudah guys. Lanjut dengan soal ketiga. Nah, soal ketiga Ananda diminta untuk membuat perkembangbiakan vegetatif dalam bentuk gambar. Boleh pilih salah satu. Tiga jenis tanaman, buatkan gambarnya bagaimana cara perkembangbiakannya. Gambarnya udah. Ya, udah gambarnya. Pisang pakai apa? Pisang seperti ini. Pohon pisang dengan. Pohon pisang. Nah, nada buat. Nah, ya, buat nomor 3. Nah, ya, buat gambar. Di mana? Dia berkembang biak dengan apa pisang? Tunas. Nah, yang mana yang tunasnya? Yang tunasnya yang mana? Nah, buat gambar pisang. Buat pisang. Gini. Bikin aja kok daunnya dulu. Ah, ya. Ah, tuh. Oke, lanjut. Ya. Buat gambarnya ya, diminta gambarnya, jangan sampai
tugasnya. Boleh anak ibu lihat informasi pada halaman. Nih. Nih, pisang nih. Kayak gini pisangnya. Tulisnya di bawah. Nah, apa lagi? Nih, lihat. Nih, buat tugasnya. Serius lah. Satu aja. Soal nomor 3 ya. Udah ada kelompok yang selesai? Sudah? Apanya nak? Satu atau dua? Tumbuhannya kan itu cuma 3 kan? 3 tumbuhan. Nah, 3 saja. Paling sedikit 3. Udah ya? Kelompok yang lain sudah? Yang ini. Iya, sudah. Ada bocah gambar Bisa diskusikan? kunyit gambar. Ini kunyitnya. Mana kunyitnya? Oh, ada. Ya, ada sesuatu ya. Udah. Udah, gambar 3 kan ada gambarnya tuh. Buat aja gambarnya. Ya, boleh. Ini. Buat gambarnya. Kunyit, buat gambar kunyit. Ya. Boleh aja. Tempat kunyit seperti apa? Kita kunyit aja. Pokoknya asal-asal aja. Nah, ya. Ya, oke. Kedua apa? Cucur bebek ini Tumbuhan. kayak Tahu kan cucur bebek yang lain? pisang aja pisang. Pisang aja bikin pisang. 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 Ya. Udah nak, udah bisa didiskusikan. Kelompok mana yang udah siap? Kelompok 3 selesai, kelompok 4 selesai. Kelompok 2 bagaimana? Sudah selesai nak? Udah ada? Oke, yang udah siap. Kita lihat alif kelompok 3. Yang lain perhatikan ya. Siapa yang mau apakan? Nada depan. Nada cepat. Kita lihat kelompok 3 akan melaporkan hasil diskusi mereka dari nomor 1. Nomor 1 perhatikan. Kelompok 1. Ya, baca pertanyaan. Ya. Jelaskan proses perkembangbiakan vegetatif. Proses perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Oke, lanjut. Pola tabel mengenai tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif. Nama tumbuhannya 1. Fasal bebek. Cara perkembangbiakannya tunas ascensif. 2. Jade. Cara perkembangbiakannya rizoma. Yang ketiga pisang. Cara perkembangbiakannya dengan tunas. Pisang nomor 3. Pisang adalah salah satu contoh perkembangbiakan dengan cara bertunas atau vegetatif. Oke, kita lihatkan gambarnya ya. Ini hasil tugas dari kelompok 3. Ya, mereka mendata bahwa ada 3 jenis tumbuhan yang cara perkembangbiakan vegetatif berbeda dengan yang ada di depan. Ya, yang ada di papan tulis. Coba
Yang lain, Ananda, silakan boleh bertanya mengenai hasil diskusi dari kelompok 3. Ada pertanyaan? Dava? Ya, ada pertanyaan, Nak? Bagaimana hasil diskusi mereka kelompok 3? Benar atau salah? Benar. Benar ya. Jadi contoh bebek berkembang biak dengan tunas adventif. Nanti Ibu jelaskan apa itu tunas adventif. Kemudian jahe berkembang biak dengan rizoma. Apa itu rizoma? Rizoma apa? Akar tinggal. Kemudian pisang berkembang biak dengan tunas. Oke, fotokan. Sudah? Silakan ada. Oke, kelompok mana lagi yang mau melaporkan hasil diskusinya? Ya, Fatimah silakan ke depan. Ini kelompok 4 ya. Oke. Coba dengarkan baik-baik. Jelaskan proses perkembangbiakan vegetatif. Proses perkembangan vegetatif terbagi secara dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif secara buatan. Vegetatif melalui tahap perkawinan dan vegetatif tanpa. Bantuan manusia. Oke. Nomor 2, dapat mengenai tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif. 1. Cocok bebek, cara perkembangbiakannya berkembang. Yang kedua, unit, cara berkembangbiaknya limpah. Yang ketiga, lengkuas, cara berkembangbiaknya limpah. 4. Yang keempat, pisang, cara berkembangbiaknya tunas. Sampaikanlah yang terbaru mengenai perkembangan perkembangbiakan secara vegetatif dalam bentuk gambar. Oke. Pisang berkembang biak dengan cara bertunas. Oke. Lihat di sini ada teman kelompok 4 yang membuat nama tumbuhan. Kita lihat cocor bebek berkembang biak dengan apa tadi, Nak? Tunas adventif. Kemudian kunyit dengan apa? Rizoma atau rimpang. Nah, lengkuas rizoma juga. Pisang tunas. Oke. Di sini Ananda tadi mereka menyampaikan bahwa ada 2 proses perkembangbiakan secara vegetatif. Ada vegetatif alami, ada vegetatif buatan. Yang sekarang kita pelajari yang mana saya? Vegetatif alami. Oke, benar jawaban kelompok 3? Benar. Nah, berikan aplaus untuk kelompok 4 dan kelompok 3. Ya. Oke, masih ada lagi kelompok 2? Silakan. Ayo, kelompok 2 siapa, Nak? Iya, udah ya? Selesai. Kita lihat. Kita tambah di sini. Selain cara perkembangbiakan secara umbi lapis, umbi akar, umbi batang, apa saja yang kamu temukan lagi tadi? Cocor bebek dengan apa, Nak? Cocor bebek dengan tunas adventif. Kemudian apa lagi? Pisang. Pisang dengan apa? Tunas. Apa lagi? Jahe. Kawannya siapa-siapa saja nih? Kunyit. Lengkuas. Ada lagi? Sama kencur. Bentar ya. Apa lagi? Nah, ini berkembang biak dengan apa? Rizoma ya. Rizoma.
Coba siapa yang bisa nyimpulkan? Coba udah bilang. Silakan nak. Apa kita buat rangkuman pelajaran kita hari ini? Perkembangbiakan. Oke, lanjut. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Berkembangbiak tanpa melakukan perkawinan dan menggunakan bagian tubuh induknya. Oke, lanjut. Perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif dapat dilakukan dengan Cara pertama, dilapis, ya, diangkat, oke, dipasang, ya, lunak, ya, limpang, ya, limpang atau akar tiga. Coba Ananda kita ulangi lagi. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Bagaimana dia melakukan perkembangbiakan? Sebagian tubuh induknya. Apa saja perkembangbiakan vegetatif? Tunas apa itu? Apa lagi? Ini batang. Banyak lagi, ada lagi. Ada yang dengan kultur jaringan, ya kan? Ada yang dengan membelah diri. Apa contohnya membelah diri? Fall. Sana paham? Jadi pelajaran kita hari ini mengenai perkembangbiakan vegetatif alami. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah? Kalau tidak ada, kita tutup pelajaran kita hari ini mengenai perkembangbiakan vegetatif secara alami. Silakan Anda kumpul LKPD-nya, nilai. Jadi materi kita hari ini apa tadi nak? vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Ada berapa cara? Ada dua. Yang pertama apa Dendra? Vegetatif alami. Apa-apa saja cara perkembangbiakan secara vegetatif alami? Itulah hasil pembelajaran kita hari ini. Untuk lebih lanjutnya, Ananda bisa praktekkan di rumah bagaimana cara perkembangbiakan tanaman secara vegetatif dengan menanam langsung di rumah. Nanti laporan hasilnya, nanti bisa laporkan ke ibu hasil tanaman kamu masing-masing. Bisa sayang? Bisa. Oke, untuk hari ini kita cukupkan pembelajaran sampai di